Pada petualangan kali ini aku akan mencoba untuk membuat bumbu dari bahan bambu. Memasang 6 bumbu dan 6 pancing sidat. Berpetualang mencari bahan-bahan makanan, menemukan buah durian dan ikan yang terdampar di jalur pembuangan tambak. Mengolah ikan dan hasil bumbu menjadi makanan yang enak. Menikmati malam sembari ditemani jagung bakar dan secangkir kopi. Hari ini aku mau buat sesuatu. Nah, ini aku ambil bahannya terlebih dahulu. Jadi, bahan utamanya adalah bambu. Satu bambu ini sudah cukup. Jadi, sekarang aku akan membawanya ke shelter. Setibanya di shelter, sekarang aku akan membuatnya. Jadi rencana di sini aku mau buat beberapa bumbu. Nah, pertama bambunya langsung aku potong-potong saja. Di sini aku mau buat 3 bumbu saja. Jadi setelah bambunya sudah aku potong-potong, lanjut bambunya aku belah kecil-kecil seperti ini. Oh iya, jadi yang aku belah itu cuma di bagian satu ujungnya saja, dan ujung yang satunya lagi aku biarkan utuh agar bumbunya bisa terbentuk. Nah, seperti ini. Selanjutnya aku mau buat kerangkanya. Jadi untuk kerangkanya aku buat bundaran kecil seperti ini. Jadi bundaran ini aku akan pasang di tengah dan ujung bambunya nanti. Setelah semua kerangkanya sudah jadi, sekarang tinggal aku pasang saja. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Jadi ini tinggal aku ikat saja. Setelah kerangka pertama sudah aku ikat, selanjutnya aku pasang kerangka kedua. Nah, seperti ini. Dan beginilah bentuk bumbunya. Sekarang kerangkanya aku ikat lagi. Setelah kedua kerangkanya sudah aku ikat, sekarang tinggal aku pasang jalur masuknya saja. Jadi ini menggunakan bambu juga, tapi bambunya lebih pendek dan kulitnya sudah aku keluarkan agar bambunya lebih lentur. Setelah sedikit perjuangan, bambu atau jalur masuknya akhirnya terpasang juga, jadi langsung aku ikat saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal aku buat lubang saja. Untuk bumbu pertama akhirnya selesai aku buat, dan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang juga mau coba buat bumbu simpel, bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, sekarang langsung aku buat lagi. Singkatnya, untuk semua bumbu akhirnya selesai aku buat dan siap untuk dipasang. Jadi selanjutnya aku akan mencari spot yang bagus untuk memasang bumbunya.
Di perjalanan aku melihat pohon durian yang buahnya lumayan banyak. Nah, aku mau coba untuk mencarinya. Siapa tahu aku beruntung dan bisa mendapat 10 biji. Tak lama mencari, aku langsung mendapat satu buahnya. Wih, mantap. Aku simpan dulu dan lanjut aku cari lagi. Ternyata sudah banyak buahnya yang jatuh, karena ini banyak bekas yang sudah dibelah orang. Tapi kemungkinan karena buahnya masih mentah jadi cuma dibelah seperti ini saja, untuk melihat buahnya sudah matang atau tidak. Setelah aku cari di sini, aku berhasil mendapat 3 buahnya. Jadi sekarang aku akan mencobanya. Setelah aku buka, sayang banget, ternyata buahnya masih mentah. Nah, di sini aku heran, kok bisa buahnya jatuh kalau masih mentah? Karena biasanya buah durian baru jatuh kalau buahnya sudah matang. Jadi aku simpulkan ini kemungkinan karena sebelumnya ada angin kencang. Jadi buahnya jatuh meskipun belum matang. Setelah aku buka, ternyata semua buah duriannya masih mentah. Jadi aku mau lanjutkan untuk memasang bubunya saja. Nah, di sini aku menemukan anakan sungai. Jadi langsung aku telusuri saja untuk mencari spot yang cocok untuk memasang bubunya. Tak jauh berjalan, aku akhirnya menemukan spot yang cukup bagus untuk memasang bubunya. Jadi langsung aku siapkan saja. Nah, di sini bubunya aku kasih umpan buah kelapa sawit dulu. Setelah siap, sekarang bubunya aku pasang saja. Nah, untuk bubu pertama selesai aku pasang. Selanjutnya aku pasang bubu kedua. Di sini aku menemukan spot lagi. Jadi untuk bubu kedua aku pasang di sini. Bubuk kedua selesai aku pasang. Lanjut aku cari spot lagi untuk memasang bubuk ketiga atau yang terakhir. Di perjalanan aku menemukan buah durian lagi, tapi sayang banget buahnya sudah dimakan tupai. Di sini aku coba cek-cek dan ternyata semua bijinya sudah dimakan, kecuali yang busuk ini. Waduh, memang kalau buah durian yang di hutan seperti ini jarang banget dapat yang masih utuh, karena semuanya pasti sudah dimakan tupai. Di sini aku menemukan spot lagi. Spotnya berada di bawah batang pohon tumbang ini. Jadi untuk bubu yang terakhir aku pasang di sini. Jadi untuk pemasangan bubuhnya akhirnya selesai. Jadi aku akan tinggalkan dan besok aku akan kembali untuk cek bubunya. Setelah aku tinggal semalaman, sekarang waktunya untuk aku cek bubunya. Singkatnya aku sudah sampai di bubu pertama, jadi langsung aku angkat saja. Untuk bubu pertama ini tidak dapat apa-apa, jadi lanjut aku cek bubu kedua.
Sama dengan bumbu pertama, bumbu kedua ini juga tidak dapat apa-apa. Jadi lanjut aku cek bumbu yang terakhir saja. Semoga kali ini ada yang masuk. Setelah aku cek, benar saja bumbunya berhasil dapat udang. Jadi dari 3 bumbu yang aku pasang, aku cuma berhasil dapat 2 udang. Padahal semua spotnya bagus. Tapi menurutku ini mungkin karena umpannya yang kurang bagus. Nah, buat teman-teman, kalau ada yang tahu umpan yang bagus, tulis di kolom komentar. Biar pasang bumbu selanjutnya, aku coba pakai umpan itu. Karena aku cuma dapat 2 udang, jadi aku mau cari bahan-bahan makanan yang lain. Nah, kebetulan di sini ada pohon kasipo, jadi aku mau coba ambil umbutnya. Nah, jadi kesipo ini yang diambil itu cuma di bagian umbutnya saja. Dan kesipo ini sangat cocok dimasak dengan ikan sungai. Jadi kalau di hutan kalian dapat pohon seperti ini juga, kalian bisa ambil umbutnya untuk dimasak. Setelah aku rasa cukup, sekarang aku akan kembali ke shelter untuk aku masak. Di perjalanan aku kebetulan melewati persawahan. Nah, di sini aku melihat keong hitam. Ini sangat cocok untuk campuran kasipo dan udangnya. Jadi langsung aku ambil saja. Jadi kalau di tempatku keong hitam ini namanya katapo. Dan keong ini hidupnya di persawahan dan juga di sungai-sungai kecil. Setelah aku dapat lumayan banyak, sekarang aku akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke shelter. Tak jauh berjalan di sini aku menemukan sesuatu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di jalur pembuangan ini ada 1 ekor ikan gabus yang berukuran lumayan besar terdampar di sini. Kebetulan sekali aku akan mengambilnya. Jadi tidak heran kenapa ikan gabus sebesar ini bisa terdampar di sini, karena ini adalah jalur pembuangan tambak. Jadi kemungkinan ikan ini mengikuti arus saat proses pengurasan air tambak. Nah, singkatnya akhirnya aku berhasil menangkap ikannya. Jadi lanjut aku kembali ke shelter. Tak menunggu lama aku akhirnya tiba di shelter. Jadi selanjutnya aku akan mengolah ikan dan bahan-bahan makanan yang aku temukan. Nah, seperti biasa aku buat apinya terlebih dahulu. Setelah api menyala, lanjut aku bersihkan ikannya. Setelah bersih, langsung ikannya aku bakar saja. Nah, selanjutnya aku bersihkan juga keongnya. Setelah itu, aku akan rebus dulu bersama dengan kasipo. Sekarang aku siapkan bumbunya. Jadi bawang merah, bawang putih, dan cabai aku haluskan di dalam bambu seperti ini. Selanjutnya, aku tambahkan masako dan juga sedikit minyak. Lalu, aku gunakan untuk mengolesi ikannya terlebih dahulu sebelum aku tumis. Setelah mengoles ikan, lanjut keong dan kesiponya aku angkat. Setelah itu, aku tiriskan dulu. Dan lanjut, aku tumis bumbunya. Aku tambahkan lagi daun jeruk dan juga batang serai sebagai bumbu tambahan. Setelah itu, aku masukkan air sedikit.
Sekarang udangnya aku masukkan. Setelah itu, aku masukkan juga keong dan kasiponya. Lalu tinggal aku tunggu saja beberapa menit untuk masakannya matang. Untuk ikan bakar sepertinya sudah matang, jadi ini tinggal tunggu masakannya saja. Tak menunggu lama masakan akhirnya matang juga, jadi langsung aku angkat saja. Nah, seperti ini masakannya, ikan bakar dan masakan sederhana dari bahan-bahan alam. Sekarang tinggal aku coba saja. Meskipun masakannya sederhana, namun untuk rasanya tidak kalah sama masakan yang ada di restoran mewah. Apalagi di pinggir sungai seperti ini, bikin makan tambah nikmat lagi. Sehabis makan aku lanjutkan mencari umpan bubu dan pancing untuk aku pasang nanti. Nah, di sini aku mau coba cari ulat sago sebagai umpannya. Jadi sebelumnya aku sudah izin sama yang punya pohon. Jadi tinggal aku cari saja. Tak lama mencari ini aku sudah dapat satu ulat sago yang berukuran lumayan besar. Jadi lanjut aku cari lagi. Jadi ulat sagu ini adalah salah satu umpan rekomendasi untuk memancing sidat. Tapi sayang banget di tempatku ikan sidat sudah mulai jarang ditemukan lagi. Dikarenakan penggunaan strom yang menyebabkan semua anakannya ikut diambil. Nah, jadi ini ulat sagu yang berhasil aku dapat. Selanjutnya, aku mau cari cacing lagi untuk tambahan umpan bubunya. Setelah aku dapat cacingnya, sekarang aku akan ke sungai untuk memasang bubu dan pancingnya. Tak menunggu lama aku akhirnya tiba di sungai. Jadi aku akan mencari spot yang cocok untuk memasang bubunya terlebih dahulu. Di sini aku melihat spot yang cukup bagus. Jadi untuk bubu pertama aku akan pasang di sini. Nah, aku siapkan umpannya terlebih dahulu. Dan untuk umpannya aku gunakan ulat sagu dan juga cacing. Setelah siap, bubunya langsung aku pasang saja. Nah, untuk bubu pertama selesai aku pasang, jadi lanjut aku cari spot lagi. Di sini aku dapat spot lagi, jadi langsung bubunya aku siapkan dulu. Setelah bubunya siap, sekarang tinggal aku pasang saja. Bubu kedua selesai aku pasang, jadi lanjut aku cari spot lagi. Bubu ketiga aku pasang di sini. Bubu keempat aku pasang di sini. Bubu kelima aku pasang di sini.
bubu yang keenam atau yang terakhir aku pasang di sini. Dan setelah itu aku akan lanjutkan untuk memasang beberapa pancing sidat lagi. Nah, untuk pancing pertama aku pasang di sini. Pancing kedua aku pasang di sini. Pancing ketiga aku pasang di sini. Pancing keempat aku pasang di sini. Pancing kelima aku pasang di sini. Pancing keenam atau yang terakhir aku pasang di sini. Jadi total aku pasang 6 bubu dan 6 pancing sidat yang akan aku cek besok. Singkatnya hari pun sudah malam, jadi untuk lampu langsung aku nyalakan saja. Nah, malam ini kebetulan aku punya 3 jagung yang sudah aku bawa. Jadi sebelum istirahat, aku mau bakar dulu. Di sini aku masak air juga untuk aku gunakan membuat kopi. Tak menunggu lama jagung bakar pun matang. Nah, ini aku kasih kameramen dulu. Lanjut aku buat kopi dan setelah itu lanjut kami makan. Setelah malam sudah semakin larut, sekarang waktunya untuk beristirahat. Jadi sampai jumpa besok pagi. Matahari muncul kembali, itu menandakan hari sudah pagi. Jadi sekarang aku mau cek bubu dan pancingnya. Singkatnya aku sudah sampai di bubu pertama, jadi langsung aku angkat saja. Di bubu pertama ini aku dapat 2 udang, selanjutnya bubunya aku simpan, dan lanjut aku cek bubu kedua. Di bubuk kedua ini aku dapat 2 udang lagi. Selanjutnya aku cek bubuk ketiga. Di bubuk ketiga ini cuma dapat ikan kecil seperti ini. Yah, sayang banget, padahal ini spot andalanku. Jadi lanjut aku cek bubuk keempat saja. Di bubuk keempat aku dapat ikan ini lagi, tapi ukurannya malah lebih kecil. Waduh, padahal ini spot andalanku juga. Jadi lanjut aku cek bubuk kelima saja. Di bubuk kelima ini tidak dapat apa-apa, jadi lanjut cek bubuk yang terakhir. Semoga kali ini ada sidat yang masuk. Setelah aku cek ternyata bubuk terakhir ini juga masih tidak dapat apa-apa. Jadi lanjut aku cek pancingnya saja. Di pancing pertama ini cuma diambil umpannya saja. Jadi lanjut aku cek pancing kedua. Di pancing kedua juga cuma diambil umpannya saja. Jadi lanjut cek pancing ketiga. Di pancing ketiga ini di bawah nyangkut, jadi ini aku langsung turun saja. Ternyata aku di prank, jadi lanjut cek pancing keempat saja. Pancing keempat umpannya habis. Pancing kelima umpannya habis.
Pancing ke-6 atau yang terakhir umpannya masih utuh. Jadi dari 6 bumbu dan 6 pancing yang aku pasang, semua dapat 4 udang dan 2 ikan kecil ini. Jadi meskipun tidak seberapa, tapi harus tetap bersyukur karena ini adalah berkat kita. Jadi aku akan kembali ke shelter untuk mengolahnya. Singkatnya aku sudah di shelter dan ini bumbunya langsung aku tumis saja. Aku tambahkan lagi daun jeruk dan batang serai sebagai bumbu tambahan. Setelah itu aku masukkan air dan juga santannya. Sekarang ikannya aku masukkan. Nah, di sini aku tambahkan lagi beberapa potong jagung dan tinggal ditunggu beberapa menit saja untuk masakannya matang. Tak menunggu lama masakan akhirnya matang juga, jadi langsung aku angkat saja. Nah, seperti ini masakannya, terlihat sangat menggoda sekali, jadi sekarang aku akan mencobanya. Meskipun masakannya sederhana, tapi karena makannya di alam seperti ini, bikin setiap makanan yang kita makan semua rasanya nikmat. Jadi ini adalah salah satu tips untuk menikmati makanan, yaitu makan di alam terbuka seperti ini. Apalagi kalau masakannya kita buat sendiri, bikin tambah nikmat lagi.